Jiwa terpilih. Pernahkah Anda terbangun di suatu pagi dengan perasaan hampa, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidup Anda? Padahal secara lahiriah Anda telah berusaha sekuat tenaga. Anda telah berjuang, bekerja keras, mengorbankan waktu dan energi. Namun kekayaan atau keberlimpahan yang Anda dambakan seolah enggan mendekat. Lingkaran setan frustasi ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bisikan alam semesta. Sebuah pesan tersembunyi yang mengatakan bahwa Anda sedang berada di titik balik krusial. Kegelapan yang Anda rasakan saat ini mungkin bukanlah tanda kegagalan atau kutukan, melainkan kontraksi sebelum sebuah kelahiran agung. Sama seperti benih yang harus melalui kegelapan tanah untuk tumbuh menjadi pohon perkasa, atau bintang yang harus meledak dahsyat untuk membentuk galaksi baru. Anda sedang melewati fase transformasi intens. Jangan takut, karena energi kosmik yang tak terlihat sedang bekerja, menyelaraskan realitas Anda dengan takdir kekayaan yang telah disiapkan. Ini bukan tentang sihir, melainkan tentang hukum universal yang mengatur aliran energi dan manifestasi. Hari ini, bersama ARS Pandangan Hidup, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam misteri ini, membedah 7 tanda nyata yang tak terbantahkan dari alam semesta, sebuah blueprint spiritual yang menandakan bahwa Anda, jiwa terpilih, sedang dipersiapkan untuk menerima gelombang kekayaan besar yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kekayaan yang melampaui sekadar materi. Tanda-tanda ini bukan selalu berupa peristiwa dramatis atau keajaiban yang tampak jelas di permukaan. Seringkali mereka adalah kode halus yang tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari, dalam perasaan terdalam hati Anda, atau dalam pola-pola yang berulang di sekitar Anda. Mengabaikan tanda-tanda ini sama dengan menutup mata pada peta harta karun yang sudah diulurkan di hadapan Anda. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengatur irama kehidupan, sebuah orkestra kosmik yang memainkan simfoni takdir Anda. Jika Anda merasa terjebak, stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran, itu mungkin bukan sebuah kemalangan, melainkan justru sebuah proses pengosongan yang disengaja. Alam semesta perlu menciptakan ruang hampa, membersihkan apa yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda agar bisa diisi dengan kelimpahan yang sejati dan berkelanjutan. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan juga tentang kekayaan batin, kedamaian, dan kebebasan. Mari kita buka mata dan telinga batin kita. Simak setiap tanda yang akan kita bahas mulai dari sekarang, karena tanda ketujuh adalah yang paling krusial, paling sering diabaikan oleh banyak orang, namun justru yang paling menentukan apakah Anda benar-benar siap dan layak menerima anugerah kekayaan semesta yang sudah menanti di ambang pintu. Jiwa terpilih. Mari kita masuki gerbang pertama menuju transformasi besar Anda, yaitu tanda kehilangan yang mendadak. Seringkali sebelum kelimpahan datang, semesta akan melakukan audit besar-besaran terhadap hidup Anda. Anda mungkin merasa bingung mengapa tiba-tiba orang-orang yang selama ini ada di sisi Anda mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Mengapa peluang yang tampaknya sudah di depan mata tiba-tiba menguap begitu saja? Ini bukan sebuah kesialan, melainkan proses pembersihan ruang energi. Bayangkan sebuah wadah yang penuh dengan air kotor. Anda tidak bisa menuangkan susu murni ke dalamnya sebelum air kotor itu dibuang. Orang-orang yang pergi adalah mereka yang frekuensinya tidak lagi selaras dengan Anda yang baru yang sedang dipersiapkan untuk kekayaan. Alam semesta sedang memutus ikatan-ikatan yang bisa menghambat laju Anda menuju kejayaan. Kehilangan ini memang menyakitkan bagi ego kita, karena kita terbiasa menggenggam erat apa yang kita miliki. Namun ingatlah bahwa semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat untuk menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Setiap ruang kosong yang ditinggalkan oleh kehilangan tersebut adalah tempat yang sengaja disediakan agar kelimpahan material dan spiritual yang setara dengan frekuensi kekayaan Anda bisa masuk dan menetap secara permanen. Kehilangan lingkaran pertemanan atau relasi bisnis seringkali merupakan tanda paling nyata bahwa Anda sedang naik kelas. Jiwa terpilih, Anda harus memahami bahwa kekayaan besar bukan hanya soal angka, melainkan soal vibrasi. Jika Anda tetap berada di lingkungan yang selalu mengeluh, pesimis, atau memiliki mentalitas kekurangan, maka energi kekayaan akan sulit untuk berlabuh. Alam semesta dengan kasih sayangnya yang keras akan memaksa Anda untuk sendirian sementara waktu. Kesunyian ini adalah laboratorium bagi jiwa Anda. Di saat Anda merasa ditinggalkan, sebenarnya Anda sedang dilindungi dari pengaruh-pengaruh yang akan meracuni visi besar Anda. Jangan mengejar mereka yang pergi, karena mereka hanyalah bab lama yang harus segera ditutup. Fokuslah pada kekosongan itu dengan penuh rasa syukur. Semakin luas ruang yang dibersihkan, semakin besar kapasitas Anda untuk menampung aliran rizki yang sedang mengalir menuju Anda.
Anda sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri sebelum semesta mempercayakan aset besar di tangan Anda. Terimalah pelepasan ini sebagai bentuk cinta dari langit yang ingin melihat Anda terbang tanpa beban masa lalu yang berat. Sekarang mari kita bicara tentang tanda kedua yang seringkali terasa sangat menyesakan, yaitu rasa tidak nyaman yang mendalam dengan kondisi sekarang. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba sangat muak dengan kemiskinan, merasa lelah dengan rutinitas yang itu-itu saja, atau merasa benci dengan keterbatasan finansial yang selama ini Anda anggap biasa? Rasa muak ini bukan sifat tidak bersyukur, melainkan alarm kosmik. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sudah tumbuh terlalu besar untuk wadah hidup Anda yang sekarang. Ibarat seekor kepiting yang harus melepaskan cangkang lamanya yang sempit agar bisa tumbuh lebih besar, Anda sedang dalam proses pergantian kulit mental. Rasa tidak nyaman ini adalah dorongan dari dalam diri yang memaksa Anda untuk bergerak, mencari jalan keluar, dan berhenti berkompromi dengan standar hidup yang rendah. Jika Anda merasa sangat haus akan perubahan, itu berarti kesadaran Anda sudah berada di level kekayaan, namun realitas fisik Anda masih tertinggal di belakang. Ketidaksesuaian inilah yang menciptakan rasa sakit dan kegelisahan yang luar biasa. Semesta sengaja membuat Anda tidak nyaman agar Anda tidak tertidur di zona nyaman yang palsu. Jiwa terpilih, pahamilah bahwa setiap kali Anda merasa marah terhadap keterbatasan Anda, itu adalah sinyal bahwa Anda sedang dipanggil untuk berekspansi. Banyak orang salah mengartikan rasa frustasi ini sebagai depresi, padahal ini adalah kontraksi spiritual. Alam semesta tidak ingin Anda hanya bertahan hidup, Ia ingin Anda berkelimpahan. Ketika Anda mulai merasa asing di rumah sendiri atau merasa pekerjaan Anda saat ini menghina potensi Anda, itu adalah cara jiwa Anda berteriak bahwa tempat Anda bukan di sini. Anda sedang dipersiapkan untuk menduduki tahta yang lebih tinggi. Rasa muak terhadap kemiskinan adalah bensin bagi mesin manifestasi Anda. Jangan padamkan api itu dengan keluhan, tetapi gunakanlah sebagai motivasi untuk belajar, bertindak, dan berubah. Rasa cukup sudah adalah titik balik paling sakral dalam sejarah setiap orang kaya di dunia ini. Ketika Anda sudah tidak lagi bisa menoleransi kegagalan, maka pintu-pintu keberhasilan akan mulai dipaksa terbuka oleh kekuatan niat Anda. Anda tidak lagi cocok hidup di lembah keterbatasan karena Anda diciptakan untuk berdiri di puncak gunung keberlimpahan bersama jiwa terpilih lainnya. Kesimpulan dari fase pembersihan ini adalah keselarasan antara tanda pertama tentang kehilangan dan tanda kedua tentang ketidaknyamanan. Terdapat satu garis merah: persiapan. Anda tidak akan pernah bisa menerima kekayaan sejati jika Anda masih membawa beban emosional masa lalu atau jika Anda masih merasa nyaman dengan kemiskinan. Pembersihan ini adalah anugerah tersembunyi. Alam semesta sedang memahat diri Anda, membuang bagian-bagian yang tidak perlu agar mahakarya kesuksesan Anda bisa terlihat jelas. Janganlah berduka atas apa yang hilang, dan janganlah takut atas rasa tidak nyaman yang Anda rasakan. Keduanya adalah bukti otentik bahwa Anda sedang diproses oleh tangan-tangan suci semesta. Anda sedang bertransformasi menjadi magnet uang dan peluang. Tetaplah tenang dalam badai perubahan ini, karena jiwa terpilih sejati tahu bahwa setelah badai pelepasan akan datang pelangi kemakmuran yang abadi. Tetaplah bersama saya di IRS Pandangan Hidup, karena setelah ini kita akan membahas tanda ketiga dan keempat yang akan menunjukkan kode-kode rahasia semesta yang mulai muncul di sekitar Anda. Jiwa terpilih, setelah Anda melewati fase pembersihan yang menyakitkan, alam semesta tidak akan membiarkan Anda berjalan dalam kegelapan tanpa petunjuk. Tanda ketiga adalah munculnya angka malaikat atau simbol keberlimpahan secara berulang di hadapan Anda. Pernahkah Anda secara tidak sengaja melihat angka 11/11 di jam digital, angka 888 pada plat nomor kendaraan, atau saldo yang menunjukkan angka kembar yang harmonis? Ini bukanlah sebuah kebetulan statistik. Di dunia energi, angka-angka ini adalah bahasa matematika semesta yang sedang berbisik langsung ke dalam kesadaran Anda. Semesta sedang berkata, kami sedang bekerja di balik layar untukmu. Angka-angka ini adalah sinyal bahwa frekuensi Anda sudah mulai selaras dengan jalur kekayaan. Anda mungkin juga mulai melihat simbol-simbol kemewahan, seperti mobil impian yang tiba-tiba sering lewat di depan Anda, atau gambar emas yang muncul di saat Anda sedang berpikir tentang masa depan. Ini adalah cara alam bawah sadar Anda menangkap sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Semesta sedang menguji apakah Anda menyadari kehadirannya atau justru menganggapnya angin lalu. Bagi mereka yang waspada, setiap kemunculan angka ini adalah suntikan semangat bahwa gerbang rezeki sudah mulai terbuka lebar. Simbol keberlimpahan ini tidak hanya muncul dalam bentuk angka jiwa terpilih. Terkadang ia hadir dalam bentuk pertemuan yang tidak terduga atau informasi yang seolah-olah mendatangi Anda tanpa dicari.
Anda mungkin sedang membaca buku dan tiba-tiba menemukan kutipan tentang kekayaan yang sangat relevan dengan masalah Anda. Atau Anda mendengar percakapan orang asing yang memberikan jawaban atas keraguan finansial Anda. Ini adalah bentuk sinkronisitas. Alam semesta sedang membangun jembatan antara pikiran internal Anda dengan realitas eksternal. Semakin sering Anda menyadari kode-kode ini, semakin kuat tarikan magnet rezeki dalam hidup Anda. Kekayaan besar selalu diawali dengan perubahan persepsi. Ketika Anda mulai melihat dunia bukan sebagai tempat yang kekurangan, melainkan tempat yang penuh dengan pesan dan tanda, maka pada saat itulah Anda benar-benar siap menerima titipan harta yang besar. Anda bukan lagi orang yang mencari uang, melainkan orang yang ditarik oleh energi uang itu sendiri melalui petunjuk-petunjuk suci yang tersebar di sepanjang jalan Anda. Tanda keempat adalah intuisi yang menajam secara drastis. Jiwa terpilih, apakah Anda sering mendapatkan ide cemerlang secara tiba-tiba saat sedang mandi, berjalan santai, atau di tengah kesunyian malam? Ini bukan sekedar lamunan. Intuisi adalah jalur tol komunikasi antara Tuhan dan manusia. Ketika logika Anda menyerah, intuisi Anda mengambil alih. Anda akan merasa ditarik untuk menghubungi seseorang, membaca sebuah peluang, atau mencoba metode baru dalam bekerja yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ini rasanya sangat tenang namun sangat mendesak. Alam semesta sedang mengirimkan catak biru bisnis atau solusi finansial langsung ke dalam pikiran Anda. Bagi orang biasa, ini dianggap sebagai ide lewat saja. Namun bagi Anda yang terpilih, ini adalah panduan langsung menuju tambang emas Anda. Kekayaan besar di dunia ini seringkali lahir dari satu detik intuisi yang diikuti dengan keberanian untuk bertindak. Anda sedang dipandu oleh navigasi ilahi yang tidak bisa dideteksi oleh radar logika manusia biasa. Penting bagi Anda untuk membedakan antara suara ketakutan dan suara intuisi. Suara ketakutan biasanya berisik, terburu-buru, dan penuh keraguan. Namun intuisi dari alam semesta yang menuntun pada kekayaan selalu terasa tenang, jernih, dan memberi rasa damai, meskipun idenya tampak beresiko secara logika. Tanda bahwa intuisi Anda sedang bekerja adalah ketika ide tersebut terus-menerus kembali menghampiri Anda, seolah-olah ia menuntut untuk diwujudkan. Jiwa terpilih, alam semesta tidak memberikan Anda keinginan tanpa memberikan Anda kemampuan untuk mencapainya. Ide bisnis yang tiba-tiba muncul di kepala Anda adalah benih dari pohon kekayaan yang ingin tumbuh melalui tangan Anda. Jangan abaikan bisikan ini hanya karena Anda merasa belum memiliki modal atau koneksi. Intuisi memberikan apa yang harus dilakukan, dan jika Anda melangkah, semesta akan menunjukkan bagaimana cara mewujudkannya. Anda sedang berada di titik di mana pikiran Anda bukan lagi milik Anda sendiri, melainkan menjadi alat bagi kehendak semesta untuk menciptakan keberlimpahan di bumi. Keselarasan antara tanda ketiga, simbol luar, dan tanda keempat, intuisi dalam, adalah bukti bahwa Anda sudah masuk ke dalam aliran, the flow. Di tahap ini, hidup Anda seolah-olah dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Segala sesuatunya mulai masuk akal. Kesulitan yang Anda alami di masa lalu sekarang terlihat sebagai pelajaran yang diperlukan untuk menangani kekayaan yang akan datang. Anda mulai menyadari bahwa semesta tidak pernah tidur dan tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan berkatnya. Ketika simbol luar dan intuisi dalam bertemu, itulah saatnya manifestasi fisik terjadi. Kekayaan besar yang selama ini hanya ada di alam pikiran akan segera mengkristal menjadi realitas di rekening bank Anda, di aset Anda, dan di kebebasan hidup Anda. Bersiaplah jiwa terpilih, karena setelah Anda mampu membaca kode-kode ini, langkah Anda tidak akan pernah goyah lagi. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana getaran mental Anda mulai berubah secara permanen, tanda bahwa Anda tidak hanya akan kaya, tapi juga akan menjadi magnet bagi kekayaan itu selamanya. Jiwa terpilih, tanda kelima yang menunjukkan bahwa kekayaan besar sudah mendekat, adalah ketika Anda mulai menikmati kesunyian. Anda akan menyadari perubahan drastis dalam cara Anda menghabiskan waktu. Hiburan kosong, gosip yang tidak bermutu, atau keramaian yang dangkal tidak lagi menarik bagi Anda. Sebaliknya, Anda merasa haus akan kedamaian dan refleksi diri. Mengapa ini terjadi? Karena kekayaan besar membutuhkan wadah mental yang tenang dan stabil. Alam semesta sedang melatih Anda untuk mendengarkan suara batin Anda di tengah kebisingan dunia. Dalam kesunyian, Anda tidak sedang kesepian. Anda sedang mengunduh kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mengelola kelimpahan yang akan datang. Orang-orang yang ditakdirkan untuk kekayaan besar seringkali ditarik dari pergaulan sosial yang berisik agar mereka bisa fokus pada pertumbuhan internal. Kesunyian adalah laboratorium kesuksesan Anda. Disinilah Anda memproses visi, menyusun rencana, dan memperkuat akar mental Anda.
Saat Anda mulai merasa nyaman duduk sendirian dengan pikiran Anda tanpa rasa cemas, itu adalah bukti bahwa Anda telah menguasai diri sendiri. Dan bagi semesta, seseorang yang telah mampu menguasai dirinya sendiri adalah orang yang paling layak untuk dipercayakan menguasai harta dunia. Selain menikmati kesunyian, Anda akan merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk belajar. Anda mulai mencari buku, video, atau mentor yang membahas tentang hakikat uang, psikologi keberhasilan, dan hukum alam. Rasa haus akan pengetahuan ini adalah sinyal bahwa jiwa Anda sedang mempersiapkan diri untuk level tanggung jawab yang lebih tinggi. Anda mulai memahami bahwa kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari penerapan prinsip-prinsip yang benar. Pengetahuan yang Anda serap saat ini adalah fondasi yang akan menjaga kekayaan Anda agar tidak hanya datang, tapi juga menetap dan berkembang. Jiwa terpilih tidak pernah berhenti belajar, karena mereka tahu bahwa kapasitas dompet mereka tidak akan pernah melampaui kapasitas otak dan jiwa mereka. Ketika Anda lebih memilih mendengarkan podcast pengembangan diri daripada musik yang memekakan telinga, Anda sedang menyetel frekuensi Anda ke gelombang kesuksesan. Semesta melihat persiapan ini dan berkata, "Dia sudah siap untuk menerima lebih." Ini adalah transformasi dari mentalitas konsumen menjadi mentalitas pemikir dan pencipta. Tanda keenam adalah salah satu tanda yang paling kuat dan ajaib, rasa syukur sebelum memiliki. Jiwa terpilih, perhatikan perasaan Anda akhir-akhir ini. Jika tiba-tiba Anda merasakan kedamaian yang mendalam dan rasa syukur yang luar biasa, seolah-olah semua impian Anda sudah terwujud, padahal secara fisik saldo rekening Anda belum berubah, maka selamat. Anda telah berhasil melakukan lompatan kuantum. Dalam hukum fisika kuantum, perasaan adalah bahasa semesta. Ketika Anda bersyukur seolah-olah sudah kaya, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal elektromagnetik ke alam semesta bahwa realitas tersebut sudah ada. Anda tidak lagi memohon-mohon dengan rasa kekurangan, melainkan berterima kasih dengan rasa berkelimpahan. Rasa syukur prematur ini adalah magnet paling kuat yang pernah ada. Ini adalah pengakuan iman bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dan semesta sedang dalam perjalanan. Saat getaran syukur ini menetap di hati Anda, kecemasan tentang masa depan akan hilang, digantikan dengan kepastian yang tenang bahwa keberhasilan Anda hanyalah masalah waktu. Anda harus memahami bahwa di dunia energi, segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama, di alam pikiran dan perasaan, kedua, di alam fisik. Jika Anda sudah merasa kaya di dalam, maka dunia fisik tidak punya pilihan lain untuk menyesuaikan diri dengan energi Anda. Rasa syukur ini membuat Anda bertindak berbeda, berbicara berbeda, dan mengambil keputusan dengan lebih berani. Anda tidak lagi terjepit oleh mentalitas bertahan hidup, melainkan sudah berekspansi ke mentalitas berkelimpahan. Tanda ini menunjukkan bahwa ego Anda sudah menyerah dan membiarkan kekuatan yang lebih besar bekerja melalui Anda. Anda tidak lagi mengejar uang, Anda menjadi bunga yang indah yang mengundang lebah rezeki datang dengan sendirinya. Ketika Anda mampu tersenyum tulus melihat keberhasilan orang lain karena Anda tahu jatah Anda pun sudah tersedia, itu adalah bukti bahwa frekuensi Anda sudah selaras sempurna dengan kekayaan universal. Anda telah memenangkan pertarungan di dalam diri, dan kemenangan di dunia luar hanyalah pantulan dari apa yang sudah Anda miliki di dalam jiwa. Keselarasan antara ketenangan dalam kesunyian dan kekuatan rasa syukur menciptakan sebuah perisai mental yang tak tergoyahkan. Anda sekarang menjadi jiwa terpilih yang memiliki akar yang sangat dalam. Badai ekonomi atau keraguan orang lain tidak lagi menggoyahkan Anda. Perubahan getaran ini adalah tanda bahwa Anda bukan lagi orang yang sama dengan setahun yang lalu. Anda telah bertransformasi dari seseorang yang mencari rezeki menjadi seseorang yang menjadi magnet rezeki. Ketenangan Anda adalah otoritas Anda, dan rasa syukur Anda adalah mata uang Anda. Semesta kini memandang Anda sebagai mitra yang dapat dipercaya untuk mengalirkan kelimpahan bagi kebaikan yang lebih besar. Tetaplah dalam getaran tinggi ini. Jangan biarkan kebisingan dunia luar menurunkan frekuensi Anda kembali ke rasa kekurangan. Anda sudah diambang pintu masuk ke taman kelimpahan. Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda terakhir. Tanda ketujuh yang merupakan ujian final sebelum kunci gudang kekayaan itu benar-benar diletakkan di tangan Anda. Jiwa terpilih, kita telah sampai pada tanda yang paling krusial. Tanda ketujuh yang seringkali menjadi penyebab mengapa banyak orang gagal tepat di garis finish.
Tanda ini adalah ujian kepercayaan melalui kekacauan yang mendadak. Seringkali tepat sebelum pintu kekayaan besar terbuka, hidup Anda seolah-olah akan hancur berantakan. Anda mungkin menghadapi tagihan yang menumpuk secara tiba-tiba, pengkhianatan dari orang kepercayaan, atau kegagalan rencana yang sudah matang. Fenomena ini dikenal dalam dunia spiritual sebagai the darkest hour before dawn, atau saat tergelap sebelum fajar menyingsing. Mengapa ini terjadi? Karena alam semesta perlu melakukan tes tekanan atau stress test pada wadah mental Anda. Bayangkan sebuah bendungan besar. Sebelum air melimpah dialirkan, struktur bendungan itu harus diuji kekuatannya agar tidak hancur saat menerima beban yang luar biasa. Kekayaan besar membawa tanggung jawab besar, dan semesta tidak akan memberikan kunci gudang hartanya kepada seseorang yang mentalnya mudah goyah hanya karena badai sementara. Kekacauan ini adalah cara Tuhan memastikan bahwa Anda sudah benar-benar siap secara karakter untuk memegang kelimpahan tersebut tanpa menjadi sombong atau hancur karena beban tersebut. Dalam fase ini, Anda akan merasa seolah-olah semesta sedang meninggalkan Anda. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ia sedang memeluk Anda dengan sangat erat melalui ujian ini. Ini adalah proses penyaringan antara mereka yang hanya sekedar bermimpi kaya dan mereka yang layak menjadi kaya. Jiwa terpilih akan melihat kekacauan ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ijazah kelulusan. Banyak orang yang menyerah di tahap ini. Mereka kembali ke mentalitas lama, mulai mengeluh dan menyalahkan keadaan. Namun Anda harus memahami bahwa setiap inci tekanan yang Anda alami adalah bukti betapa besarnya hadiah yang sedang menanti di balik badai itu. Semakin besar ujiannya, biasanya semakin besar pula nilai kekayaan yang akan turun. Anggaplah ini sebagai biaya administrasi spiritual yang harus dibayar sebelum Anda mengakses akun keberlimpahan universal. Tetaplah berdiri teguh, karena saat ini seluruh entitas langit sedang memperhatikan bagaimana Anda bereaksi. Apakah Anda akan lari ketakutan atau tetap tersenyum dalam iman? Tahu bahwa badai ini hanyalah tirai tipis yang menutupi panggung kemenangan Anda. Keteguhan hati adalah mata uang yang paling berharga di mata alam semesta selama masa ujian ini. Jiwa terpilih, saat masalah datang bertubi-tubi, itulah saatnya Anda mempraktikkan semua ilmu pandangan hidup yang telah Anda pelajari. Jangan biarkan mata fisik Anda menipu Anda dengan angka-angka negatif atau kegagalan sementara. Gunakan mata batin Anda untuk tetap melihat visi kesuksesan yang sudah Anda tanam sebelumnya. Keyakinan sejati bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu ada. Ketika Anda tetap mampu bersyukur di tengah kekurangan dan tetap mampu memberi di tengah keterbatasan, Anda sedang menunjukkan kepada semesta bahwa Anda memiliki mentalitas raja. Anda membuktikan bahwa kebahagiaan dan kepastian Anda tidak lagi bergantung pada kondisi duniawi, melainkan pada janji abadi Sang Pencipta. Inilah yang membuat Anda tak terkalahkan. Saat frekuensi keyakinan Anda tetap stabil di tengah guncangan, maka secara otomatis realitas fisik akan menyerah dan mulai menyesuaikan diri dengan ketetapan hati Anda. Pintu emas itu tidak hanya akan terbuka, ia akan hancur oleh kekuatan keyakinan Anda. Pahamilah bahwa kekayaan tanpa karakter adalah kutukan. Itulah sebabnya ujian tanda ketujuh ini sangat intens. Semesta sedang membentuk Anda menjadi seorang pemimpin, seorang filantropis, dan seorang penjaga keberlimpahan. Melalui masalah yang Anda hadapi sekarang, Anda diajarkan tentang empati, tentang manajemen resiko, dan tentang ketergantungan total kepada kekuatan ilahi. Setelah Anda melewati titik ini, Anda tidak akan lagi menjadi hamba uang, melainkan tuan atas uang tersebut. Anda akan menjadi sosok yang bijaksana dalam menggunakan harta, karena Anda tahu betapa sulitnya proses pembakaran yang harus Anda lalui untuk mendapatkannya. Setiap tetes keringat dan air mata di masa sulit ini sedang mengkristal menjadi permata di mahkota kesuksesan Anda. Ingatlah, emas hanya menjadi murni setelah dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Jangan benci api ujiannya, tetapi cintailah kemurnian yang dihasilkannya. Anda sedang dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga kaya secara jiwa, sehingga kekayaan Anda nantinya akan menjadi berkah bagi banyak orang di sekitar Anda. Terakhir, jiwa terpilih, rasakanlah getaran di udara.
Jika Anda sudah sampai pada titik di mana Anda merasa pasrah yang aktif, artinya Anda sudah berusaha maksimal lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan dengan penuh kedamaian, maka itu adalah tanda bahwa ujian telah usai. Keheningan akan datang setelah badai, dan keheningan itu akan membawa kabar baik yang luar biasa. Tiba-tiba jalan-jalan yang tadinya tertutup akan terbuka secara ajaib. Orang-orang baru yang membawa peluang besar akan datang ke hidup Anda. Kekayaan yang selama ini tertahan akan mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Perayaan besar sudah menanti Anda di balik pintu itu. Anda telah lulus ujian kepercayaan, dan sekarang semesta dengan bangga menyerahkan segala kelimpahan yang menjadi hak Anda. Tetaplah rendah hati, tetaplah dalam pandangan hidup yang benar, dan bersiaplah untuk menjalani hidup sebagai bukti nyata dari keajaiban semesta. Perjalanan Anda baru saja bermulai, dan kali ini Anda melangkah sebagai seorang pemenang sejati. Selamat jiwa terpilih, pintu keberlimpahan telah terbuka lebar untukmu. Jiwa terpilih, perjalanan kita hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Jika getaran suara ini sampai ke telinga Anda dan meresap ke dalam hati Anda, itu adalah konfirmasi terakhir bahwa Anda memang sedang berada dalam dekapan rencana besar alam semesta. Kekayaan yang Anda cari sebenarnya sedang mencari Anda, dan saat ini frekuensi kita telah bertemu. Namun, energi keberlimpahan membutuhkan tindakan nyata untuk mengkristal dalam realitas fisik. Saya mengundang Anda untuk melakukan sebuah tindakan simbolis, sebuah deklarasi niat kepada semesta. Jika Anda merasakan salah satu dari 7 tanda yang kita bahas tadi bergetar dalam hidup Anda, jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Mari, kita satukan frekuensi kolektif kita di sini. Tuliskan di kolom komentar dengan penuh keyakinan. Saya siap menerima keberlimpahan semesta. Dengan menuliskan kalimat ini, Anda bukan hanya sekedar mengetik teks, tetapi Anda sedang memancarkan sinyal kuat ke dalam matriks kosmik bahwa Anda telah membuka gerbang diri Anda sepenuhnya. Mari, kita bangun sebuah wadah energi positif di channel ARS Pandangan Hidup ini, di mana setiap jiwa terpilih saling mendukung dan memperkuat vibrasi satu sama lain menuju kejayaan yang hakiki. Ingatlah, menjaga kekayaan membutuhkan kesadaran yang terus diperbaharui. Dunia luar mungkin akan mencoba menarik Anda kembali ke dalam kebisingan dan keraguan. Itulah sebabnya sangat penting bagi Anda untuk terus menyirami batin Anda dengan kebijaksanaan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Anggaplah ini sebagai komitmen Anda untuk terus menjaga frekuensi Anda tetap tinggi bersama komunitas ARS Pandangan Hidup. Setiap video yang kami sajikan adalah nutrisi bagi jiwa Anda agar tetap selaras dengan jalur rezeki. Bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang tersesat dalam badai ujian, karena dengan menjadi saluran keberkahan bagi orang lain, Anda secara otomatis membuka keran keberlimpahan bagi diri Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bertumbuh bersama saya. Percayalah, saat Anda melangkah keluar dari video ini, dunia Anda tidak lagi sama. Anda melangkah dengan otoritas baru, harapan baru, dan takdir baru yang gemilang. Sampai jumpa di puncak kejayaan, di mana semua impian Anda telah menjadi nyata.